Indonesia itu bukan cuma soal alam yang indah atau kuliner yang enak, tapi juga soal memori kelam yang tersimpan di balik tembok-tembok tua dan hutan rimba. Fenomena supranatural di sini itu kompleks, guys. Ini bukan sekedar kumpulan cerita nakutin, tapi manifestasi dari tragedi masa lalu, sejarah kolonial, sampai ritual adat yang sudah ada berabad-abad. Hari ini kita bakal bedah 10 lokasi paling ikonik yang menyandang reputasi paling horor di Indonesia. Kita nggak cuma bahas setannya, tapi kita preteli latar belakang sejarah dan sosiologinya. Siapkan nyali kalian ya, karena ini adalah analisis komprehensif lokasi paling angker di Nusantara. Kita mulai dari Semarang, Lawang Sewu. Secara harfiah artinya 1000 pintu, padahal aslinya cuma 429. Tipikal hiperbola masyarakat kita kalau kagum sama arsitektur Eropa yang masif. Bangunan ini awalnya kantor kereta api Belanda, tapi pas Jepang masuk, fungsinya berubah jadi neraka. Ruang bawah tanahnya dijadiin penjara jongkok dan penjara berdiri yang sangat tidak manusiawi. Di Building B, eksekusi pemenggalan kepala sering dilakukan. Gak heran kalau sosok noni Belanda yang bunuh diri atau tentara tanpa kepala sering nampang di sini. Ini bukan cuma bangunan, ini monumen trauma. Pindah ke Banyuwangi ada Alas Purwo. Ini hutan tertua di Jawa. Namanya aja berarti hutan permulaan. Di sini ada 40 goa yang sering dipakai buat bertapa. Dari cari ilmu hitam sampai pencerahan spiritual. Bahkan Bung Karno konon pernah bersemedi di Goa Istana. Di sini aturan mainnya ketat, dilarang punya niat buruk, dilarang menoleh kalau dipanggil, dan dilarang ambil benda apapun. Secara sosiologis, rasa takut masyarakat akan hantu budek atau pasar gaib di sini efektif banget buat ngejaga ekosistem hutan tetap lestari. Jadi setannya punya peran jadi security alam. Di Bali, ada desa Trunyan. Mereka nggak kenal ngaben. Mereka punya tradisi mepasah. Naruh jenazah gitu aja di atas tanah. Serem? Mungkin buat orang luar. Tapi ajaibnya nggak ada bau busuk sama sekali. Rahasianya ada di pohon tarumenyan. Pohon kemenyan harum yang aromanya menetralisir bau pembusukan. Lokasinya juga dibagi-bagi berdasarkan status sosial dan cara mati. Kalau kalian ke sini, jangan pernah ambil tulang belulangnya ya. Itu sakral. Siapa yang mau kaya instan? Pasti pernah dengar Gunung Kawi. Tempat ziarah Eyang Jogo ini punya reputasi sebagai pusat pesugihan. Ikonnya adalah pohon dewandaru. Orang rela duduk berjam-jam nunggu kejatuhan daunnya demi keberuntungan finansial. Mitos soal tumbal nyawa jadi narasi dominan di sini. Ini unik secara sosiologis karena menunjukkan hubungan timbal balik antara manusia, rezeki, dan entitas gaib yang penuh resiko. Ini horor modern. 15 Mei 1998, mal ini dibakar dan hampir 500 orang tewas terpanggang. Tragedi ini ninggalin trauma mendalam yang bermanifestasi jadi legenda urban. Meski sekarang udah ganti nama jadi City Plaza, cerita soal bau daging terbakar di malam hari atau bus hantu dengan penumpang berwajah hangus masih sering terdengar. Ini adalah cara masyarakat buat nggak lupa sama tragedi kemanusiaan yang pernah terjadi di sana. Di Makassar, ada Fort Rotterdam. Benteng yang bentuknya kayak penyu ini saksi bisu perang VOC. Tapi yang paling melegenda adalah sosok Sumiati, wanita berbaju merah yang tewas gantung diri. Makanya ada pantangan nggak boleh pakai baju merah ke sini kalau nggak mau diganggu.
Selain itu, ada suara sepatu laras panjang tentara Belanda yang masih sering terdengar patroli di halaman benteng. Siapa yang nggak tahu legenda Pastor Kepala Buntung di Jakarta Selatan? Konon beliau keliling makam bawa kepalanya sendiri sambil diikuti anjing hitam besar. Buat kalian yang mau uji nyali, syaratnya ganjil. Jumlah pesertanya harus ganjil dan keliling makam 7 kali. Tapi hati-hati, di sini juga ada pohon kembar yang katanya jadi sarang kuntilanak. Jangan macem-macem kalau nggak mau disentil sama penjaga gaibnya. Pelabuhan Ratu adalah pusat mitologi Nyi Roro Kidul. Di Samudra Beach Hotel, ada kamar 308 yang khusus disiapin buat sang ratu. Isinya serba hijau dan emas, penuh bunga melati dan sesaji. Pantangan pakai baju hijau di pantai bukan cuma mitos receh. Secara geografis arusnya emang bahaya. Tapi bagi warga itu adalah bentuk penghormatan pada penguasa Laut Selatan. Jangan sombong kalau main ke sini ya. Ini monumen kegagalan investasi. Dibangun tahun 90-an, hotel mewah ini ditinggalin gitu aja pas tahun 2002. Sekarang gedung ini penuh lumut dan jamur. Kabarnya hotel ini ditinggalkan dalam semalam karena penampakan arwah pekerja yang tewas selama konstruksi. Sekarang jadi destinasi favorit urban explorer. Tapi ingat, bawa masker ya, bukan cuma karena hantu, tapi karena spora jamurnya bahaya banget buat paru-paru. Terakhir, Lubang Buaya. Ini bukan cuma tempat angker, tapi situs sejarah paling berdarah. Sumur sempit pentat pembuangan 7 Jenderal TNI ini memancarkan aura yang sangat berat. Banyak pengunjung lapor dengar suara rintihan, tarikan minta tolong, sampai aroma anyir darah. Artefak asli seperti pakaian para jenderal yang bernoda darah di museumnya dipercaya masih nyimpen sisa energi dari momen tragis itu. Ini adalah horor yang berpadu dengan nasionalisme mendalam. Jadi itulah 10 lokasi paling angker di Indonesia. Tempat-tempat ini membuktikan kalau rasa takut itu seringkali bertindak sebagai penjaga etika. Jangan rusak alam, jangan lupakan sejarah, dan selalu hormati leluhur. Dari 10 tempat tadi, mana yang paling bikin kalian penasaran? Atau kalian punya cerita horor di sana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian yang katanya berani uji nyali.